Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 638. Solomon mengangguk. Mereka sudah menantikan hari ini sejak dulu. Asalkan mulai beraksi, mereka bisa langsung mengendalikan pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Rendra melanjutkan, selain itu, kamu pergi ke desa Angindra dan panggil beberapa pemimpin itu. Anggota di desa Angindra memang nggak banyak, tapi kita akan beraksi dulu dari sana. Kita juga harus meminjam reputasi mereka. Solomon tertegun sejenak sesudah mendengar ucapan Rendra, lalu bertanya, apa? Mereka akan setuju. Dia tahu bahwa orang-orang di desa Angindra sangat garang. Kalau kita memberi imbalan yang besar, mereka pasti akan menyetujuinya. Tenang saja, apa kamu pikir mereka sangat senang tinggal di kerajaan Nuala? Sahut Rendra. Kemudian, Solomon mengangguk dan berujar, oke, ayah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Rendra mengiyakannya, lalu berucap sambil memandang bulan, besok, kendalikan kota pusat pemerintahan Roino. Tapi, jangan bunuh anggota wali kota, cukup ditahan saja, meskipun kita berasal dari kerajaan Agrel, mereka itu rekan kita selama bertahun-tahun. Jadi, hubungan kita cukup dekat. Lagi pula, wali kota pusat pemerintahan Roino memang orang yang nggak berambisi. Dia bukan masalah besar bagi kita, lanjut Rendra. Rendra sudah mempersiapkan semuanya. Dia merasa sangat tenang. Bagaimanapun, rencana ini sudah disiapkan sejak lama. Sementara itu, Wira tentu tidak memedulikan semua ini. Keesokan paginya, Wira pergi ke kampung Silali. Parfum yang dijual Bejo terakhir kali laku keras sehingga membuat penduduk kampung Silali sangat senang. Hanya dalam beberapa kali, kampung Silali menjadi lumayan kaya. Jadi, mereka sangat bersyukur saat melihat Wira dan lainnya kembali. Tuan Wira, akhirnya Karnu kembali, ucap Bejo dengan sopan. Wira juga tersenyum dan menyahut, bantu aku persiapkan halaman yang aman. Jangan sampai hal ini diketahui banyak orang. Selain itu, bawa peralatan ekstraksi parfum itu kemari. Sesudah Wira selesai bicara, Bejo langsung mengurusnya meskipun tidak tahu tujuan Wira. Bejo menyiapkan sebuah halaman di kediamannya. Halaman ini sangat tertutup sehingga orang luar tidak bisa melihat keadaan di dalam. Wira menyuruh Danu menarik belasan kereta yang bermuatan niter dan wadah keramik. Semua barang-barang ini pun memenuhi halaman. Wira memerintahkan, panaskan batu ini dengan suhu tinggi, lalu tampung air hasil distilasi di wadah keramik. Wira menyuruh Danu menyiapkan lebih banyak batu lagi. Mereka tidak tahu apa kegunaan batu ini dan Wira juga tidak memberi tahu mereka. Dalam waktu sehari, mereka baru memanaskan satu kereta bahan-bahan batu ini dan mendapatkan setengah wadah cairan. Hanya saja, bau menyengat yang menyebar membuat semua orang kebingungan. Danu bertanya, Kak Wira, sebenarnya apa ini? Kenapa baunya menyengat sekali? Wira tidak berbicara, tetapi mengeluarkan sepotong emas dan langsung melemparkannya ke dalam cairan tersebut. Walaupun kebingungan, mereka tetap melihat apa yang dilakukan Wira. Namun, mereka tercengang begitu melihat kejadian di depan mereka. Hal ini karena Ernas itu langsung melebur di dalam cairan. Semua orang yang melihat ini terbengong-bengong. Salah satu dari mereka berseru, astaga, mana emasnya? Orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, Wira baru menjelaskan, ini air raja yang bisa meleburkan semua jenis logam. Emas ini memang sudah dileburkan, Danu yang masih khawatir berujar, tapi, emas itu sudah dileburkan. Bagaimana ini? Wira hanya tersenyum dan menimpali, kalau ada cara untuk meleburnya, tentu ada cara untuk mengeluarkannya juga. Leburkan semua niter, lalu kirim ke halaman di Provinsi Jawali. Gali sebuah ruang bawah tanah dan simpan cairan niter di dalam ruang itu. Bab 639. Selesai menjelaskan, Wira kembali ke Provinsi Jawali. Kala ini, Danu yang mengikuti di belakang sudah bisa menebak kira-kira apa yang akan dilakukan Wira. Dia pun merasa antusias. Danu bertanya, Kak Wira, kapan kita akan bertindak? Wira tersenyum, lalu menjawab sembari memandang Danu, kamu cari tahu dulu letak uang perak. Lebih baik buat persiapan. Setidaknya, jangan sampai dia mencurigai kita. Danu tentu memahaminya. Kemudian,
dia mulai diam-diam mengutus pasukan Zirah Hitam untuk menyelinap ke toko uang Tiaga. Pasukan Zirah Hitam adalah orang yang berpengalaman. Bagi mereka, menyerang sebuah kota bukan hal yang sulit. Apalagi, mencari tahu masalah sepele seperti ini. Saat ini, di luar desa Angindra, Solomon yang memakai baju zirah perak datang ke tempat ini dengan membawa 100 orang prajurit. Barok dan lainnya yang mengetahui situasi ini merasa terkejut. Barok berkomentar, kita nggak pernah berselisih dengan pasukan kota pusat pemerintahan Roino dan nggak pernah menyinggung mereka. Kenapa hari ini mereka datang ke sini? Haidar juga menjadi gugup, malah Karnaludin yang sama sekali tidak peduli. Kamaluddin menimpali, kalau begitu, kita habisi saja mereka. Aku nggak takut. Haidar menjelaskan, pasukan kota pusat pemerintahan Roino sebanyak 30.000 orang. Meskipun yang datang hanya 1.000 orang, kita pasti akan dimusnahkan kalau bertarung dengan mereka. Selain itu, Solomon yang datang, dia anaknya Jenderal Garnison. Sekalipun ingin memusnahkan kita, mereka juga nggak akan membawa 1.000 prajurit dan menyuruh anaknya datang sendiri. Haidar menarik napas dalam, Barok juga sependapat dengan Haidar. Kemudian, Haidar berseru, ayo, kita pergi lihat. Setelah itu, Haidar, Barok, dan Kamaluddin keluar dari desa Angindra dan melihat Solomon yang memakai baju zirah. Barok bertanya, Tuan Solomon, ada apa kamu datang kemari? Mereka bertiga bersikap sopan. Solomon yang melihatnya mencibir dan menjawab, hari ini, aku datang untuk memberitahu kalian bahwa kota pusat pemerintahan Roino nggak menerima keberadaan desa Angindra. Jadi, kalian harus mati. Raut wajah Barok, Haidar, dan Kamaluddin berubah drastis begitu mereka mendengar ucapan Solomon. Kamaluddin mencibir dan hendak mengangkat kapak di tangannya. Dia ingin bertarung dengan pasukan Solomon. Namun, Haidar segera menarik Kamaluddin, lalu berkata setelah merenung sejenak, Tuan Solomon, sepertinya ada salah paham di antara kita, jangan bercanda. Hari ini, Tuan Solomon datang bukan untuk membunuh kami. Kalau enggak, Tuan Solomon pasti sudah bertindak dari tadi. Untuk apa menunggu sampai sekarang? Haidar melanjutkan, aku tahu Tuan Solomon pasti mau menyampaikan urusan penting. Kami memang bandit, tapi nggak pernah bertindak sembarangan. Kalau boleh, kami tentu bersedia membantu Tuan Solomon. Harus diakui, Haidar memang sangat bijak. Solomon yang merasa puas pun tertawa terbahak-bahak. Dia suka berhubungan dengan orang pintar, karena menghemat waktu dan tenaganya. Sementara itu, di desa Angindra ada orang pintar. Aku salut dengan desa Angindra. Benar, hari ini aku datang untuk membicarakan masalah penting. Aku datang sendiri untuk menunjukkan ketulusanku, kata Solomon sambil turun dari kuda. Kemudian, dia perlahan menghampiri Haidar dan lainnya. Mendengar perkataan ini, Haidar, Barok, dan Kamaluddin merasa lega. Jika benar-benar bertarung, orang-orang desa Angindra pasti akan kalah telak. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino memang tidak terlalu hebat, tetapi pasukan mereka terdiri dari 30.000 orang. Jadi, membunuh anggota desa Angindra bukan hal yang sulit. Hanya saja, Haidar dan lainnya tetap merasa khawatir dengan tujuan kedatangan Solomon. Namun, mereka tidak berani berkomentar lagi. Haidar segera berujar dengan sopan, Tuan Solomon, silakan masuk. Solomon juga tidak takut. Bagaimanapun, ada orang pintar di desa Angindra. Mereka tidak akan begitu bodoh sampai-sampai melawan Solomon. Lagi pula, anggota desa Angindra yang sedikit ini bukan lawan Solomon. Bab 640. Hari ini, Solomon melakukan transaksi dengan beberapa orang di desa Angindra. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun, setelah Solomon pergi, Haidar, Barok, dan Kamaluddin merasa sangat senang. Hai, nggak disangka, hari kebebasan akan segera tiba. Mereka bertiga pas sangat bersemangat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kamaluddin dengan tergesa-gesa. Sepertinya dia sudah tidak sabar. Lakukan saja sesuai perintah Tuan Solomon. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di kota pusat pemerintahan Roino. Namun saat ini, 30.000 prajurit ditaklukkan oleh Rendra. Kabupaten di kota pusat pemerintahan Roino juga berada di bawah kendalinya. Kantor wali kota langsung dikepung. Nando Batari sedang duduk di halaman belakang. Dia sedang dijaga ketat oleh pasukan militer. Dia menatap Rendra dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Rendra,
Kamu Nando adalah seorang pria yang haus akan kesenangan. Dia tinggal dengan nyaman di kota pusat pemerintahan Roino. Dia awalnya mengira bahwa Rendra sama seperti dirinya. Namun hari ini, tiba-tiba dirinya dikepung oleh pasukan militer. Hal ini membuat Nando bertanya-tanya. Hatinya dipenuhi oleh perasaan takut. Bagaimanapun juga, dia takut Rendra akan membunuhnya. Nando, kita berdua sudah menjadi rekan selama bertahun-tahun. Kita sudah bisa dianggap teman baik. Jangan khawatir, aku nggak akan membunuhmu. Kamu bisa hidup dengan damai untuk sementara waktu. Aku akan memastikan nyawamu nggak dalam bahaya, ujar Rendra sambil tersenyum. Mudah sekali untuk membunuh Nando, tetapi Rendra tidak mau melakukannya. Sementara itu, Nando menatap Rendra dengan dalaran, lalu segera menangkupkan kedua tangannya sambil berkata, "Terima kasih, Saudara Rendra. Tapi, aku sangat khawatir denganmu karena melakukan pemberontakan." Nando agak khawatir. Jika bisa dia tentu saja ingin menghalangi Rendra memberontak melawan pemerintahan. Saat ini, dia sama sekali tidak tahu bahwa orang yang ada di hadapannya ini berasal dari kerajaan Agrel. Rendra hanya berkata dengan pelan, "Wilayah yang paling dekat dari sini adalah Provinsi Jawali. Gubernur Jawali hanya memiliki 10.000 prajurit, sama sekali bukan tandinganku. Tujuanku bukan untuk memberontak melawan pemerintahan, melainkan untuk merebut Provinsi Jawali." Mendengar ini, Nando terlihat bingung. Dia tentu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan, Rendra sendiri juga tidak tahu kenapa dirinya melakukan ini. Jumlah prajurit di Provinsi Jawali memang lebih sedikit, tapi begitu kabar ini tersebar, pemerintahan pasti akan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar. "Bagaimana kamu bisa menyelamatkan diri nanti?" ucap Nando dengan tergesa-gesa. Rendra tersenyum sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Tenang saja, aku bisa mengatasinya." "Mari, Saudara Nando, kita sudah lama nggak bermain catur. Jarang sekali kita bisa bersenang-senang hari ini. Silakan." Selesai berbicara, Rendra duduk di sebelah dengan ekspresi tenang sehingga Nando tidak bisa menyadari niatnya. Di sisi lain, satu persatu perintah telah dikeluarkan dari kota pusat pemerintahan Roino. Sementara itu, seluruh rakyat desa Angindra telah berkumpul dan mulai terjadi kerusuhan. Dalam waktu 3 hari, seluruh rakyat desa Angindra tiba di luar Provinsi Jawali. Mereka bukan menyerang Provinsi Jawali, melainkan menjara desa dan kabupaten yang ada di sekitar. Masalah ini tentu saja telah diketahui oleh Lukman. "Bajingan, beraninya sekelompok bandit dari desa Angindra menjara Provinsi Jawali. Segera siapkan pasukan pemusnahan dan eksekusi semua bandit ini di Ternpat." Lukman berteriak dengan marah. Bertahun-tahun memimpin Provinsi Jawali, dia tidak pernah berhadapan dengan masalah seperti ini. Dia tentu saja tidak menerima wilayah kekuasaannya diganggu oleh para bandit ini. Provinsi Jawali segera membentuk pasukan berjumlah 3.000 prajurit untuk menyingkirkan para bandit. Di sisi lain, berita ini juga sampai ke telinga Wira. "Apa katamu?" Rakyat desa Angindra mulai menjara seluruh desa dan kabupaten sekitar Provinsi Jawali.